Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita kembali bertemu di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang komponen Sistem Pengendalian Manajemen. Hari ini saya akan memperkenalkan dua approach, dua pendekatan pada teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan 8 unsur dan yang kedua adalah pendekatan 5 unsur. Saya akan memulai dari pendekatan 8 unsur. Pendekatan ini saya kutip dari Sawyer dalam karyanya Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing. Nah, ada 8 unsur yang menjadi komponen dalam sistem pengendalian manajemen menurut Sawyer. Yang pertama adalah pengorganisasian. Kenapa ini penting? Karena sistem pengendalian manajemen perlu menekankan pada ukuran besar kecilnya organisasi, tujuan, serta karakteristik dari organisasi itu. Seperti yang saya sering bilang bahwa semakin besar sebuah organisasi, maka akan semakin kompleks permasalahannya. Oleh karena itu, pengorganisasian menjadi hal yang penting untuk menjadi titik awal pertama dari komponen sistem pengendalian manajemen. Nah, yang kedua adalah kebijakan atau policy. Nah, kenapa ini penting? Karena kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau regulasi yang lebih tinggi. Sehingga dalam sistem pengendalian manajemen, seorang pimpinan harus memperhatikan kebijakan yang diambilnya agar tidak melanggar regulasi yang di atasnya. Berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan menjadi penting karena dalam fase inilah organisasi menetapkan tujuan, sasaran, bagaimana cara pelaksanaannya, kebutuhan tenaga dan dana yang dibutuhkan, kapan waktunya, serta persyaratan apa saja yang harus ditaati agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya adalah prosedur. Manajemen berkewajiban menciptakan prosedur yang clear, yang jelas sehingga semua aktivitas organisasi menjadi efektif. Prosedur yang jelas, maka sistem pengendalian manajemen juga akan menjadi jelas. Berikutnya adalah pencatatan atau accounting. Nah, pencatatan ini menjadi penting karena memberikan kontribusi yang besar untuk memantau setiap aktivitas operasi. Apa yang terjadi selama operasi harus dicatat agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang berikutnya adalah pelaporan atau report. Pelaporan sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban untuk mencocokkan kesesuaian antara rencana dan juga pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana ataukah malah melenceng? Berikutnya adalah personalia. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam menunjang keberhasilan organisasi. Karena itu, organisasi tidak boleh sembarangan dalam mempercayakan sebuah tugas. The right man in the right place itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah review internal. Nah, ini dilakukan oleh salah satu unit dalam organisasi yang dia berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen. Unit yang melakukan review internal ini, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa dibilang adalah mata dan telinga dari organisasi, sehingga ketika ada suatu hal yang tidak tepat atau hal yang kurang baik, maka dialah yang mendeteksi pertama kali. Itu pendekatan yang 8 komponen atau 8 unsur. Sekarang kita masuk yang 5 komponen. Nah, ini saya kutip dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Kenapa penting? Karena lingkungan yang positif juga akan memberikan impact yang positif pada organisasi. Lingkungan pengendalian yang positif menjadi landasan yang baik bagi seluruh standar pengendalian manajemen. Yang kedua adalah penilaian manajemen risiko. Organisasi, manajemen perlu mengenal risiko apa yang bakal mereka hadapi ke depan. Karena itu mereka perlu mempersiapkan strateginya, taktik, program kegiatan untuk menyikapi risiko itu, dan bagaimana cara menghadapinya. Berikutnya adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian
terjadi pada semua tingkatan dan fungsi organisasi yang meliputi berbagai kegiatan. Oleh karena itu, semua aktivitas pengendalian ini harus terekam dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah monitoring atau pengamatan. Monitoring terhadap sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apabila ada kesalahan, maka bisa cepat terdeteksi dan bisa segera diperbaiki. Karena itu monitoring harus dilakukan secara konsisten, secara kontinu. Nah, yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Ini adalah elemen yang sangat penting. Kenapa? Karena informasi dan komunikasi menghubungkan keempat komponen lainnya, sehingga ketika informasi dan komunikasi gagal, maka gagallah pula komponen-komponen yang lainnya. Nah, teman-teman, saya telah memperkenalkan komponen sistem pengendalian manajemen 8 unsur dan juga 5 unsur. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian masuk tim yang mana? 8 komponen atau 5 komponen? Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.